dan untuk penilaian kinerja di PMM. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini, tentu saja observasi pembelajaran itu eh, pasti akan kita laksanakan dan alhamdulillah SMA 2 Trenggalek sudah melaksanakan pra observasi yang nantinya di bulan Maret ini akan ada observasi pembelajaran di kelas sesuai dengan jadwal masing-masing. Bapak Ibu, tentu saja banyak hal yang perlu kita diskusikan dan kadang mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya bagaimana bentuk teknis dari observasi pembelajaran yang kalau dulu adalah supervisi akademik, tetapi sekarang di PMM istilahnya adalah observasi pembelajaran. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa supervisi akademik ada alurnya. Yang pertama adalah pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Sesuai dengan topik yang kita usung pada hari ini adalah bagaimana mengoptimalkan percakapan pra-observasi, pasca observasi dengan model TIRTA. TIRTA dari singkatan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bagaimana percakapan coaching terkait TIRTA itu nanti bisa kita simak dalam webinar nanti. Dan perlu saya sampaikan bahwa di supervisi akademik atau yang observasi pembelajaran itu di prapaska itu percakapannya bagaimana simulasi observasi, nanti akan ada percakapan bagaimana mengumpan menjadi percakapan umpan balik antara kepala sekolah dan guru, kemudian bagaimana perencanaan pengembangan dan rencana aksi dari Bapak Ibu guru itu tadi. Bapak Ibu sekalian, observasi pembelajaran ini tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah sebagai penilai kinerja, tetapi nanti alur ini akan digunakan untuk observasi pembelajaran terhadap rekan sejawat. Alurnya sama ketika penjenengan semua nanti memberikan observasi pembelajaran kepada rekan sejawat, akan ada alur pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Alhamdulillah Bapak Ibu, ucapan terima kasih saya sampaikan semua segenap rekan-rekan di SMA 2 Trenggalek yang sudah mensupport adanya terselenggaranya webinar ini, dan nanti saya minta teman-teman semua aktif dalam forum ini karena forum komunitas belajar guru SMA 2 Trenggalek ini adalah komunitas yang digunakan untuk berbagi praktek baik, sharing, dan diskusi terkait apapun tema yang diusung. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berwebinar, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar komunitas belajar guru SMA 2 Trenggalek dengan topik praktek simulasi pelaksanaan observasi kelas untuk penilaian kinerja di PMM saya nyatakan dibuka. Tepuk tangan Bapak Ibu semua. Dan itu saja, terima kasih dan mohon dengan sangat semua peserta nanti stay di webinar ini sampai selesai sehingga kita benar-benar menggali, bisa mengambil manfaat dari terselenggaranya webinar ini. Terima kasih dari saya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah Bapak Ibu semua hadirin, untuk
selanjutnya kita akan pada sesi acara berikutnya. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita ada ice breaking dulu yang pertama. Ya, saya namakan ini adalah ice breaking. Semangat, semangat Bapak Ibu. Oke, jadi nanti permainannya ikuti saya ya. Jadi letakkan tangan panjenengan di depan kamera. Terus tolong apa itu suaranya di-on-kan. Suaranya di-on-kan. Ya, di-on-kan semuanya. Jadi kalau nanti di-on-kan semuanya ya, nggih. Jadi nanti kalau saya bilang tepuk pagi, itu penjenengan tepuk pagi 1 kali. Seperti itu. Jika saya menyatakan tepuk siang, penjenengan tepuk tangannya 2 kali. Nah, seperti itu. Terus nanti kalau tepuk malam itu hanya setengah, jadi tidak ada suara. Jika saya bilang tepuk malam kok ada suara, itu artinya panjenengan belum konsentrasi. Semangat Bapak Ibu. Oke, saya mulai. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Ayo, siapa yang ada suaranya itu? Jadi berarti panjenengan belum konsentrasi. Jadi baiklah, 1 kali lagi ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi siang, tepuk malam. Nah, kan ada suaranya tadi. Oke, Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas semangatnya pagi hari ini. Dan kita mulai dari acara berikutnya. Tapi sebelum itu saya akan memberikan portofolio tentang narasumber kita. Yang pertama, narasumber kita adalah Ibu Uli Arlina, Magister Psikologi. Beliau akan memandu nanti topik yang pertama. Beliau adalah guru BK di SMA Negeri 2 Trenggalek dan beliau adalah tercatat sebagai guru penggerak angkatan yang ke-7. Narasumber yang kedua adalah Ibu Ani Yulika, sarjana pendidikan, Magister Ekonomi. Beliau tercatat guru ekonomi di SMA Negeri 2 Trenggalek dan guru penggerak angkatan 5 dan tercatat sebagai guru pengajar praktik angkatan 10. Nah, untuk berikutnya adalah presentasi yang pertama, yaitu percakapan observasi model coaching alur Tirta yang akan dipandu oleh Ibu Uli Arlina, Magister Psikologi. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Lulu atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Yang saya hormati Ibu Hana selaku Kepala SMA Negeri 2 Trenggalek. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Trenggalek. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Kebanggaan SMA Negeri 2 Trenggalek, serta Bapak Ibu pendidik di sekolah lain yang hadir di webinar ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, barokah dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan webinar Komjar Gurita di seri yang kedua ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya robbal alamin.
Bapak Ibu yang berbahagia, ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaannya kepada saya untuk berbagi ilmu tentang tema yang akan kita bahas nanti di sini tentang percakapan pra dan pasca observasi dengan metode kucing alur Tirta. Bapak Ibu yang berbahagia dan yang sangat luar biasa di pagi hari ini, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Baik semua Ibu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Ya. Walaupun kita dipertemukan melalui virtual ini dan juga dalam keadaan puasa ya. Alhamdulillah. Jadi untuk mengisi hari-hari yang di bulan Ramadan ini kita melaksanakan webinar ini semoga bermanfaat. Tangan lu rada jahe kok. Sebelum saya memulai, Tolong, halo semuanya, tolong suaranya ingin- dimatikan dulu. sebelum saya memulai, saya ingin tahu Bapak Ibu ini saat ini perasaannya bagaimana ya? Bisa sakit di kolom chat itu ngeklik emoji yang ada di situ bisa atau diketik apa saja perasaan saat ini biar saya bisa tahu nanti saya harus seperti apa dalam memaparkan praktek baik seperti itu. Ya, monggo bisa dimulai. Ya, terima kasih Bu Hana. Dengan senyumnya ada warna merah atau tanda love ya, atau bahagia atau senang. Ya, alhamdulillah. Jadi di sini ada yang ya ini untuk kita semua, bukan berarti untuk saya ya. Jadi boleh dengan tanda love pun tidak untuk saya. Jadi mungkin bapak-bapak ada yang hanya senyum, mungkin takut nanti untuk saya ya. Tidak. Jadi ini untuk kita. Jadi ekspresi perasaannya Bapak Ibu sekarang itu seperti apa, biar lebih semangat gitu. Oke, alhamdulillah. Jadi karena dengan Bapak Ibu menekan tombol emoji berarti insya Allah berarti itu mewujudkan ungkapan dari perasaan saat ini gitu. Ya, ada Bu Ati dengan senyum manisnya. Terima kasih Bu Ati. Kemudian ada Bu Ella, ada Bu Maria, Emelda, ini dari luar SMA 2 tentunya. Kemudian ada Bu Ika dan lain sebagainya. Mungkin ini mewakili ya, sudah mewakili dari beberapa teman-teman ini. Oke, ada Bu Ella, ada bintang-bintang. Oke ya, semoga nanti bermanfaat teman-teman semuanya. Jadi saya tidak berarti lebih pinter di sini. Kita belajar bareng tentang bagaimana nanti kita bisa mewujudkan BPMM itu seperti apa dengan observasi gitu. Izin share screen ya. Apakah sampun terlihat? Sudah Ibu. Sudah. Terima kasih. Di sini saya awali dari tentang percakapan pra dan pasca observasi menggunakan model coaching alur Tirta. Bapak Ibu, saya pengen tahu juga ya, pada saat Bapak Ibu itu tahu kepala sekolah itu akan mengobservasi Bapak Ibu di kelas, kira-kira perasaannya apakah sama dengan yang saya tuliskan di sini? Kira-kira deg-degan, aduh mau diobservasi, harus persiapan, harus gini-gini gitu. Kemudian cemas, khawatir, kadang kurang fokus, konsentrasinya terganggu. Terkadang juga di saat mau ada observasi di kelas, kok ada orang lain yang ada di kelas, akhirnya mendadak blank, jadi seperti tidak bisa. Padahal seperti biasanya itu sudah mengajar dengan baik, tapi pada saat diobservasi itu jadi blank karena merasa ada yang melihat, ada yang memantau. Apakah perasaannya itu sama dengan saya sendiri?
ada observasi gitu, mungkin bisa Bapak Ibu chat di kolom ya. Di kolom chat itu perasaannya apakah sama atau ada perasaan yang lain gitu. Jadi kita sharing bareng biar tahu apakah sama dengan perasaan saya pada saat saya itu mau diobservasi gitu. Itu dulu sebelum saya itu tahu bagaimana observasi itu dengan metode coaching ya. Dulu itu seperti observer itu orang yang lebih tahu, lebih paham dan akan dikritik. Jadi takut. Saya pasti nanti ada salahnya dan lain sebagainya. Tapi dengan metode coaching itu kita menjadi sama dalam arti kita itu setara. Ya, jadi melalui coaching itu kita itu akan menjadi tenang dan maksimal dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas gitu. Jadi pada saat coaching atau percakapan dengan observer itu kita akan menjadi lebih tenang dan maksimal dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Sebenarnya coaching itu apa sih? Mungkin banyak sekali yang sudah paham tentang coaching. Yang bahasa Inggris, guru bahasa Inggris, mohon maaf kalau saya bilangnya coaching kurang tepat ya, karena saya juga bukan guru bahasa Inggris, jadi mohon maaf. Jadi saya bisanya ya coaching gitu ya. Jadi coaching itu apa sih? Jadi coaching itu proses pendampingan atau percakapan yang dimiliki. Jadi di mana nanti ada rekan sejawat yang melaksanakan observasi ataupun kepala sekolah yang melakukan observasi dengan kita pada saat di kelas, itu ada namanya pra-observasi. Jadi ada percakapan yang namanya nanti pendampingan percakapan untuk mendorong ide-ide kreatif. Untuk mengetahui nanti di kelas itu seperti apa. Jadi yang mana ada pendampingan. Kemudian ditanya tujuannya nanti apa aja waktu ada pembelajaran di kelas. Seperti itu. Jadi prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama kemitraan. Jadi bukan seperti dulu lagi. Kalau kita dengar bahwa supervisi atau observasi itu menakutkan atau haduh nanti harus menyiapkan dan sebagainya. Memang kita harus menyiapkan, tapi tidak sendredeg atau gitu karena prinsip coaching itu kemitraan, membangun kesetaraan. Jadi antara observer dengan observee itu membangun kesetaraan sehingga akan tumbuh potensi-potensi atau kreativitas dari Bapak Ibu guru semuanya itu akan memunculkan kreativitas yang ada, yang dimiliki, yang diinginkan di kelas itu nanti seperti apa, sehingga dimaksimalkan potensinya dari rekan sejawat itu, sehingga Bapak Ibu guru itu akan bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Kemudian kompetensi inti dari coaching itu dari Bu, kamu ya Bu, tolong dibuka lagi. oh ya, maaf. Untuk kompetensi inti coaching itu kita sebagai observer itu harus memiliki kehadiran penuh. Maksudnya seperti apa sih kehadiran penuh? Di saat kita itu melakukan pra-observasi, kemudian observasi maupun pasca observasi, kita itu hadir bersama dengan yang diobservi, itu tanpa ada penilaian. Jadi sepenuhnya fokus. Jadi kalau diajak bicara itu kita fokus, bincang-bincangnya itu fokus. Apa sih yang didengar, apa yang dibicarakan itu. Jadi kemudian mendengarkan aktif. Jadi kita itu harus mau mendengarkan dengan aktif, memperhatikan. Lalu apabila ada hal-hal yang penting, kita ulang lagi dan kita ajukan pertanyaan. Nah tentunya pertanyaan itu ya berbobot, biar maksimal. Jadi kita sebagai observer itu tidak menggurui atau tidak mendikte dari observi, tetapi mendorong observi itu biar memunculkan ide-idenya sendiri. Kemudian nanti menemukan jawabannya sendiri dan mengambil keputusan bersama. Jadi intinya coaching itu kita sebagai orang yang mendampingi seperti itu. Ya. Mungkin bisa saya sebagai guru BK itu bisa saya bedakan antara konseling dengan coaching gitu ya.
sebenarnya sama, coaching dengan konseling itu sama-sama mendampingi dalam penyelesaian permasalahan. Namun perbedaannya kalau kucing itu tidak melihat masa lalu, jadi pendampingan saat ini dan untuk masa depan. Tapi kalau konseling itu mengetahui, analisis masa lalunya itu kenapa sih anak ini seperti ini. Jadi melihat masa lalu itu di konseling. Sedangkan coaching itu melihat saat ini dan untuk masa depan. Jadi perbedaannya ada di situ. Sehingga kita menggunakan coaching dalam pendampingan observasi. Lanjut di slide selanjutnya, ada praobservasi. Tentunya di praobservasi itu nanti ada waktu sekitar 5-15 menit lah cukup. Itu sebelum Bapak Ibu masuk di kelas, itu observer menanyai kepada observi, ya, menanyai dalam arti berbincang ya, berbincang, menyepakati apa saja sih, menanyakan ini. Kayak tujuannya, nanti Bapak Ibu di kelas itu apa sih tujuannya? Masuk kelas itu nanti apa sih temanya? Strateginya apa sih yang digunakan? Jadi nanti kita tetapkan tujuan observasi. Jadi nanti pelaksanaannya seperti apa kita tetapkan di pra-observasi. Otomatis pra-observasi itu dilakukan pasti sebelum observasi dilakukan gitu. Kemudian pada observasi, observer itu nanti minta izin kepada observi bahwa mohon izin kepada observi bahwa saya, misal gitu ya, saya duduk di bagian belakang kelas di posisi di belakang kelas agar tidak mengganggu dan mohon izin untuk mengobservasi Bapak atau Ibu di kelas dan kemudian tugasnya observer nanti mencatat hal-hal yang sesuai tadi dengan yang sudah disepakati di pra-observasi sama yang belum sesuai. Jadi nanti kita bahas pada saat pasca observasi. Kemudian pada waktu 2 kali 45 menit lah itu kita sudah observasi. Sebaiknya sebenarnya langsung kita melakukan pasca observasi. Namun harus kita rundingkan dulu dengan observi. Apakah observi nggak mengajar lagi? Sehingga apabila longgar, sebaiknya segera karena nanti takutnya akan lupa dari hasil pengamatan tadi. Jadi pembahasannya biar lebih cepat dan lebih maksimal. Sehingga dalam pasca observasi itu kita misalnya seperti ini, Bapak atau Ibu, mungkin nanti kita observasi, kita bincang-bincangnya setelah ini apakah waktunya longgar gitu ya. Oh oke bisa Bu, nanti saya masuk kelas lagi jam ke 10 gitu. Jadi masih bisa kita diskusi ya pasca observasi. Di situ nanti sekitar 15 atau 30 menit diskusi kembali tentang hasil pengamatan. Bukan lagi menilai dalam arti, Bu, tadi atau Pak, tadi jenengan lek ngajar kurang tepat. Gitu juga enggak seperti itu maksudnya. Jadi itu namanya menilai, tetapi kita bahas bareng, namanya coaching. Coaching itu membahas bareng, kemudian tadi menanyakan. Jadi nanti ada pertanyaan pemantik untuk menanyakan apa saja sih tadi yang sudah sesuai dengan tujuan awal itu. Nanti otomatis observi akan menjelaskan apa saja yang sudah dilaksanakan dan apa saja yang ternyata saya tadi lupa Bu, anak tadi belum presentasi di satu kelompok sehingga ada yang terlewat gitu lah. Nanti digali lagi. Terus gimana sih kelanjutannya kira-kira biar maksimal untuk kedepannya. Lah, observi nanti akan menyelesaikan, membuat ide-ide langkah-langkahnya sendiri dan observer memberi penguatan untuk melakukan tindak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya seperti itu. Di situ nanti ada yang namanya percakapan kucing itu alur tirta. Jadi sebagai observer itu harus memikirkan di dalam pikirannya itu ada alur namanya tirta. Tirta itu kan air nih. Air itu seperti air yang mengalir. Jadi nanti walaupun kita itu bertanya, itu tidak langsung Bapak Ibu tujuannya apa? Kalau sudah dijawab, terus temanya apa? Tidak seperti itu. Jadi kita itu sudah di pikiran itu atau di catatan lah. Kalau nggak hafal ya bisa di catatan gitu. Nanti bisa dibawa. Kita analisis nanti tujuannya. Kita tanyakan dulu tujuannya. Bapak Ibu apakah tujuannya
nanti Bapak Ibu di kelas itu seperti apa gitu, masuk ke tujuan. Kemudian identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, rinciannya seperti ini. Alur percakapan Tirta itu ada T-nya itu tujuan. Tujuan itu menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Nanti ada slide saya pada saat saya praktek itu tentang contoh pertanyaannya. Namun saat ini saya jelaskan saja tentang alurnya dulu. Ya, untuk tujuan, contoh pertanyaannya itu seperti ini. Bapak Ibu, apakah nanti pada saat Bapak Ibu di kelas, apa topik yang akan Bapak Ibu itu berikan kepada siswa gitu ya. Nah, nanti observi itu menjawab. Nah, di situ nanti kita timpali lagi pertanyaan-pertanyaan lagi dengan identifikasi, menggali dan memetakan. Hubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Jadi tadi kan menanyakan tentang tujuannya. Tujuannya tadi siswa agar bisa memahami tentang materi ini. Nah, terus media yang dilakukan nanti seperti apa? Itu melakukan identifikasi. Ya, strateginya apa? Oh, gini-gini. Oke. Oh, bagus ya. Semoga nanti akan dilaksanakan seperti itu. Lah, lalu ada rencana aksi. Nah, di rencana aksi itu nanti ada solusi, ya. Kira-kira langkah-langkahnya untuk melaksanakan pembelajaran di kelas itu seperti apa nanti gitu ya. Ini pra observasinya seperti itu. Ditanyakan kepada observi langkah-langkahnya seperti apa. Lah nanti menjawab, saya nanti akan ya menyapa dulu, lalu akan memberikan ice breaking dan lain sebagainya, lalu akan menanyakan kabarnya dan kemudian menanyakan materi sebelumnya dan sebagainya. Itu akan ditulis di dalam rencana aksi. Selanjutnya di TA atau tanggung jawab, observer dan observi itu melakukan komitmen, ya komitmen. Oh, gini contoh pertanyaannya. Oh, Bapak atau Ibu, tadi kan sudah menjelaskan langkah-langkahnya. Kemudian komitmen apa yang akan Bapak atau Ibu lakukan nantinya? Nah, nanti akan dijawab seperti ini contohnya. Saya akan melaksanakan ini dengan semaksimal mungkin dan mudah-mudahan dengan waktu kali ini waktunya 2 kali 45 menit akan lebih banyak dan semoga langkah-langkah yang saya lakukan yang sudah saya rencanakan itu akan berhasil. Itu di TA atau tanggung jawab. Jadi seperti itu Bapak Ibu pemaparan dari saya tentang coaching alur Tirta. Selanjutnya ada sesi tanya jawab, monggo bisa dipandu oleh Bu Lulu sebagai moderator. Monggo. Monggo Bu Lulu bisa memandu. Mungkin ada masukan atau apa ya tambahan bagi kami tentang alur Tirta dan maupun coaching yang Bapak Ibu alami sehingga kita bisa lebih maksimal ilmu yang kita dapat nantinya gitu. Monggo. Oke, terima kasih Bu Uli. Jadi tadi Bapak Ibu kita sudah mendengarkan penjelasan tentang percakapan observasi model coaching alur Tirta. Jadi di situ ada tujuan, ada alur, ada tanggung jawab yang yang dilakukan oleh seorang guru. Sebetulnya Bapak Ibu guru semuanya sudah melakukan itu. Cuman selama ini kan tidak ada kata-kata observasi. Kalau dulu itu namanya supervisi itu. Nah, ya supervisi. Jadi kami sebetulnya sudah melakukan itu. Cuma sekarang itu beda kata. Nggih. Kalau dulu itu supervisi, sekarang itu observasi. Sebetulnya langkah-langkahnya ya hampir sama, cuma beda kata aja. Oke, sekarang ada sesi tanya jawab, nggih, Bapak Ibu. Kami apresiasi niatan baik bagi Anda insya Allah istri kedua sesi tanya jawab. Untuk sementara saya beri kesempatan 3 dulu dari audien memberikan pertanyaan. Tolong lewat chat bisa ataupun juga lewat audio juga bisa. Monggo.
Monggo, Bapak Ibu. Atau eh, saya awali saja pertanyaannya. Saya yang bertanya aja ya Bu Uli ya, nggak apa-apa ya. Monggo, monggo. Biar Nggih. nanti siapa tahu saya bertanya, habis itu Bu Nisa, Bu Ambar, atau Bu lainnya juga bisa bertanya. Oke, eh, yang saya tanyakan itu penjenengan kan observer ya. Jadi misalkan saya sebagai guru, itu misal saya itu ngajar sejarah. Nah, media pembelajaran saya itu tidak hanya membutuhkan buku atau apa itu media handphone saja, tapi butuh apa itu survei. Nah, survei ke sebuah tempat. Contoh, saya mengajar pada bab sejarah lokal. Nah, sejarah lokal itu ingin menjelaskan tentang sejarah makam Kanjeng Jimat. Nah, anak-anak saya itu kan nanti Sabtu Minggu kalau nggak ada pembelajaran itu kan saya suruh ke sana survei dulu. Tentunya saya bagi kelompok-kelompok Bu Uli. Nah, jadi per kelompok ada yang survei ke Kanjeng Jimat, ada yang ke Musdalifah, ada yang ke makam Setono Gedong, ada yang Dambagong. Nah, itu untuk memulai penilaian saya itu bagaimana Bu Uli? Oke, terima kasih. Tentunya kalau pada saat Bu Lulu nanti observasinya di tema itu dan harus survei ke lapangan, nanti kan ada pra-observasi ya. Pra-observasinya itu Nggih, kan ditanyakan nanti tujuannya apa, kemudian eh, rencananya seperti apa dan lain sebagainya. Lalu di situ nanti pada saat observasi itu kan apakah otomatis kan janjian janjian apakah observernya nanti juga akan ikut kan otomatis akan ikut kan saya tadi contohnya kan duduk di belakang gitu ya karena idealnya kan tidak kemana-mana idealnya pada saat di tema masuk kelas kan gitu kalau pas jamnya di lapangan atau di luar ya otomatis observernya juga ikut di situ untuk survei ke suatu tempat dan apa yang akan dibahas seperti itu. Jadi sesuai kesepakatan di pra-observasi gitu. Oh, begitu. Jadi kalau misalkan apa itu butuh keluar, ya ikut survei keluar. Tapi kalau misalkan itu sudah terlampaui semua dan itu tinggal presentasinya, eh, Ibu Uli itu tinggal melihat atau menilai atau coachingnya itu waktu presentasi saja. Iya, gini. Otomatis kan pada saat pembelajaran pasti ada waktu presentasi, waktu pembentukan kelompok dan lain sebagainya. Kalau memang waktunya, jadi di pra itu memang sudah ada kesepakatan dulu. Jadi kesepakatan antara observer dengan observee. Nanti kan disebutkan dulu juga akan menyebutkan bahwa Bu nanti saya waktunya presentasi gitu kan. Jadi apa saja sih yang akan dibahas gitu. Oh nanti saya akan mendengarkan mereka presentasi dan akan memberikan umpan balik kepada hasil presentasi mereka kan gitu. Jadi dari kayak kesepakatan di pra observasi ya dilaksanakan pada saat observasi gitu. Nggih. Yeah. Oke, jadi kesimpulannya sesuai dengan kesepakatan, nggih. Nggih. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi penilaian itu sesuai dengan kesepakatan pra antara observer dan Bapak Ibu guru yang sedang mengajar. Monggo, Bapak Ibu guru yang mau bertanya, silakan. Masukan mawon, enggak usah bertanya. Oke, masukkan. Oh ya, kita coaching, nggih. Jadi kita diskusi. Oke. Nanti belum tentu jawaban saya juga benar, nanti bisa ditambahi. Monggo Bapak Ibu. Oke, monggo. Bu Uli itu sangat merendah sekali. Baik, terima kasih. Monggo Bapak Ibu. Belum ada. Kalau Butun. memang belum
ada mungkin sudah paham ya ya Bu Lulu ya. Nanti bisa dilanjutkan langsung banyak ke prakteknya aja biar Bapak Ibu Oke, paham nggih, nggih. nggih, Jadi bisa nggih. Oke. dilanjutkan mohon nggih. Terima kasih. Oke. Jadi, oke. Untuk eh, itu kita lanjutkan ke presentasi 2, yaitu pelaksanaan pembelajaran sesuai fokus perilaku kinerja di PMM, yang akan dipandu oleh Ibu Ani Yulika, Sarjana Pendidikan, Magister Ekonomi. Monggo kepada beliau kami persilahkan. Nggih, terima kasih Bu Lulu. Mohon izin, suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu. Wah, kencang sekali. Kencengan juga nggak enak, saya ulangi kalau gitu. Iya. Oke, saya mulai, izin saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat yang hadir di room ini. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Trenggalek, Ibu Nikmah Mahanani MPD, yang saya hormati segenap wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, akademik, sarpras, dan humas, dan juga Bapak Ibu guru semua, baik yang dari Semada maupun yang dari luar Semada yang saat ini masih antusias dalam mengikuti sesi webinar ini. Insya Allah memang kita perkembangan zaman demikian pesat dan membutuhkan kita untuk selalu belajar sepanjang hayat. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia, nikmat, hidayah, kesempatan hingga pada hari ini, siang hari ini kita masih bisa melaksanakan acara menuntut ilmu. Insya Allah ini juga pahala kalau puasa begini ya. Menuntut ilmu itu juga pahala. Seperti itu insya Allah juga nanti akan bermanfaat buat anak didik kita, buat generasi di masa mendatang. Sholawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad alaihi salatu wassalam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu guru hebat yang hadir di room ini yang mengikuti webinar pada sesi kali ini untuk tema yang kedua yaitu terkait rancangan pembelajaran yang sesuai dengan fokus perilaku. Kalau tadi Bu Uli sudah menyampaikan terkait bagaimana sesi observasi, pra-observasi dan juga tindak lanjutnya, sekarang yang bagi observi yang tidak kalah pentingnya adalah mempersiapkan rancangan pembelajaran untuk diobservasi itu yang sesuai dengan fokus perilaku yang sudah kita pilih di PMM. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen dulu ya Bapak Ibu. Sampun terlihat nggih? Sampun terlihat nggih. Nggih, terima kasih nggih. Fokus perilaku pada rancangan pembelajaran. Sebentar. Nah, kenapa kita perlu mempelajari tentang fokus perilaku dalam rancangan pembelajaran ini? Karena situasinya adalah guru sudah merancang RHK pada penilaian kinerja di PMM. Saya yakin karena merancang RHK itu kan di bulan Februari, ya Bapak Ibu. Di bulan Februari yang lalu semuanya sudah merancang RHK. Nah, di bulan Maret ini adalah agendanya adalah observasi penilaian kinerja sesuai dengan fokus perilaku yang sudah kita rencanakan tersebut. Yang selanjutnya guru akan mempersiapkan kebutuhan untuk observasi itu. Ya, kebutuhan untuk observasi kelas oleh kepala sekolah sesuai dengan fokus perilaku yang dipilih. Kita semua siap-siap untuk mempersiapkan kebutuhan observasi yang salah satunya adalah
rancangan pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kepala sekolah fokus observasi perilaku agar bisa intervensi terkait pengembangan kompetensi guru. Jadi Bapak Ibu, untuk kita intervensi memperbaiki kompetensi guru, yang selanjutnya akan memperbaiki juga kualitas murid kita, itu salah satu intervensi kepala sekolah yang melalui observasi tersebut. Seperti itu ya. Dengan observasi itu nanti ke depannya diharapkan guru lebih kompetensi, lebih baik dan lebih berdampak pada murid. Dan selanjutnya nanti akan berdampak pada rapot pendidikan. Seperti itu. Selanjutnya lagi situasi yang melatar belakanginya adalah guru menyadari perkembangan kompetensinya akan berdampak besar pada transformasi pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, seperti hari ini Bapak Ibu guru juga belajar mengikuti webinar dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan kompetensi, karena kita sadar penuh bahwa kompetensi kita akan berdampak besar pada transformasi pendidikan di Indonesia. Guru dan kepala sekolah membutuhkan sarana untuk pengembangan diri dan pengembangan karir yang relevan. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama, sebagaimana dalam permen tentang angka kredit, bahwa saat ini angka kredit itu adalah dari penilaian kinerja, seperti itu. Jadi untuk penilaian kinerja nanti akan dikonversi menjadi sebuah angka kredit, kalau baik berapa, kalau sangat baik berapa, dan itu nanti setelah dikonversi menjadi angka kredit digunakan untuk dasar pengembangan karir, pengembangan kenaikan pangkat dan sebagainya. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi ada dampak, ada hubungan antara penilaian kinerja nanti dengan pengembangan karir, terutama untuk kenaikan pangkat kita. Jadi kalau nanti sudah muncul hasilnya baik, sangat baik dan tidak baik, maka akan dikonversi menjadi angka kredit yang bisa digunakan dasar untuk pengembangan karir, begitu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tantangan ketika kita mempelajari tentang observasi perilaku ini, adalah tantangannya yang saat ini perlu untuk dipahami itu adalah observasi tidak sama dengan supervisi. Kalau tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bu Uli ya, bahwa observasi itu tidak sama dengan supervisi. Bukan hanya kata-katanya saja yang berbeda, tapi pengertiannya juga berbeda, langkah-langkahnya juga berbeda. Seperti itu. Kalau supervisi itu dilakukan oleh supervisor dengan memantau dan intervensi atau mengarahkan secara langsung. Sedangkan observasi adalah memantau secara pasif dan intervensinya secara tidak langsung. Jadi kalau supervisi itu sebenarnya yang lebih tepat dulu itu diambil dari perusahaan. Jadi kalau di perusahaan ada supervisor, karena produknya perusahaan adalah barang, sehingga perlu intervensi itu secara langsung, nggak besok-besok. Beda kalau di pendidikan. Kalau pendidikan itu jangka panjang, produknya adalah jangka panjang, sehingga kita tidak pas kalau kita intervensi itu secara langsung. Seperti itu. Jadi kalau ini supervisi itu diadopsi dari perusahaan. Jadi kalau di perusahaan kita intervensi langsung, kalau sudah memantau langsung intervensi. Oh, kenapa ini kok pakai misalkan perusahaan roti gitu, tepungnya kok pakai yang protein tinggi, harusnya protein rendah, harusnya begini. Oh, ini kenapa kok takarannya begini begitu? Itu intervensi secara langsung. Itu supervisi. Kalau dulu memang begitu, di sekolah pun juga begitu. Contohnya ya, kalau supervisi, loh kenapa ibu itu rancangannya begini, kok jadinya di pembelajaran begitu. Padahal kita tidak mengetahui bahwa di dalam kelas nanti suasananya sudah berbeda dengan yang kita rencanakan. Seperti itu. Jadi observasi tidak sama dengan supervisi. Oleh karena itu kita harus pahami di sini masing-masing guru itu bahwa kita nanti diobservasi. Nah, terus kemudian kalau observasi itu memantau dan intervensinya secara pasif dan tidak langsung, terus bagaimana? Berarti kan hanya dilihatin aja. Tidak, Bapak Ibu, bahwa prosesnya itu yang paling penting dalam observasi adalah percakapannya ini. Adalah percakapannya.
Makanya dari itu tadi dijelaskan oleh Bu Uli panjang lebar bahwa percakapannya ini yang penting. Ada pertanyaan berbobot, ada mendengarkan penuh, ada alurnya. Ya, yang paling penting ada di percakapannya ini. Di observasinya itu kita memantau aja, tapi yang paling penting ada di percakapannya. Nanti saya sama Bu Uli akan mencoba untuk mensimulasikannya seperti itu. Terus kemudian maka dari itu Bapak Ibu tidak perlu tidak perlu ragu atau bagaimana kalau nanti diobservasi terus ditanya-tanya. Kita sifatnya menanya, bukan mengkritik, bukan menyalahkan, gitu ya. Kalau supervisi mungkin bisa kita menyalahkan. Ibu ini pelajarannya seni rupa. Kenapa kok ibu itu pakai PPT? Seni rupa itu paling pasnya itu ya harusnya praktek. Seni rupa kok pakai PPT, itu boleh kalau supervisi Bapak Ibu, tapi kalau observasi nggak boleh. Observasi percakapannya itu adalah kita pengembangan, kita menanyakan kepada guru memakai media apa, alasannya apa memakai media itu, terus maksimal apa tidak, kalau tidak maksimal bagaimana pengembangannya, kelanjutannya bagaimana, dan yang tahu jawabannya dan yang tahu alasannya adalah guru itu sendiri. Gitu. Makanya observasi kalau supervisi itu harusnya ya yang benar-benar tahu. Biasanya kalau di perusahaan supervisi bagian produksi ya dulu pernah di bagian produksi sehingga ketika jadi supervisor dia tahu. Tapi kalau misalkan kepala sekolah ya mohon maaf, kalau kepala sekolah itu kan dari basic bermacam-macam. Misalkan basicnya dari guru ekonomi seperti saya, terus kemudian supervisi guru IPA, terus kemudian pas di lab, loh kenapa Pak? Kok tidak ada is breaking? Harusnya ada is breaking dong. Di lab mintanya is breaking. Kenapa? Karena sudut pandangnya kita adalah guru ekonomi, seperti itu. Beda dengan sudut pandang guru IPA dan sebagainya, apalagi itu adanya di lab, seperti itu. Jadi yang paling tahu adalah gurunya. Maka dari itu dalam percakapan coaching itu kita mengembangkan dan menanyakan alasannya, kalau kurang tepat diperbaiki, kalau tepat dikembangkan, seperti itu. Terus kemudian tantangan berikutnya, guru dan kepala sekolah bekerja sama untuk memperoleh pengembangan diri dan pengembangan karir, itu ya seperti itu ya, karena ada korelasi antara PMM ini, antara ini perilaku atau kinerja terkait kenaikan tingkat, seperti itu. Selanjutnya ini untuk kenapa yang namanya diskusi atau percakapan itu sangat penting, karena di dalam praktek pengelolaan kinerja itu diskusinya aja ada dua. Yang pertama kita diskusi persiapan, yang kedua observasi, baru yang ketiga ada diskusi lagi namanya diskusi tindak lanjut. Nah, diskusi persiapan dan diskusi tindak lanjut ini nanti bagaimana? Jadi jangan sampai nanti kita guru udah diobservasi aja, enggak usah ditanya-tanya, enggak usah seperti itu, enggak usah ragu-ragu. Kita bertanya-tanya itu untuk pengembangan diri kita, bukan untuk mengkritik atau menyalahkan, seperti itu. Selanjutnya adalah actionnya kita. Dengan mempelajari rancangan pembelajaran yang sesuai dengan fokus perilaku kinerja adalah kita bisa menyusun rancangan pembelajaran sesuai fokus perilaku yang dipilih. Terlibat penuh pada percakapan coaching untuk pengembangan kompetensi. Bapak Ibu, ini kalau yang saya contohkan masih keliru, dari duduknya aja masih keliru ini. Duduknya untuk coaching itu sebisa mungkin kita sejajar Bapak Ibu, tidak berhadap-hadapan. Artinya kita duduknya itu kalau bisa menyamping, tidak dibatasi oleh meja. Seperti itu. Ini saya masih dibatasi oleh meja dalam ini masih supervisi kalau begini ya. Jadi kalau bisa itu kita menyamping, kita menyejajarkan diri dengan observi, seperti itu kalau diobservasi. Terus kemudian mencatat hasil percakapan untuk pengembangan tindak lanjut. Jadi hasil percakapan nanti kita catat dan juga kita tuliskan di dalam RHK, di dalam PMM Bapak Ibu ya. Di dalam pengelolaan kinerja di PMM nanti pengembangan tindak lanjutnya dicatat. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tidak melakukan diskusi dengan observer, dengan kepala sekolah, Bapak Ibu mencatatnya nanti bagaimana, kan mengarang seperti itu. Jadi tidak disarankan seperti itu, harus diskusi karena nanti dicatat juga dan dilaporkan di pengelolaan kinerja.
Selanjutnya apa yang sudah kita tulis, apa yang sudah kita bicarakan, dicakap-cakap dengan observer, kita tulis di tindak lanjut kita, setelah itu dilaksanakan. Bulan Mei kita melaksanakan, dan setelah dilaksanakan baru kita refleksi. Hasilnya nanti seperti apa, seperti itu. Ada yang perlu diperbaiki atau tidak, seperti itu ya. Jadi berefleksi. Selanjutnya hasilnya adalah guru sukses menyusun rancangan pembelajaran sesuai fokus perilaku yang dipilih. Guru mampu mengidentifikasi dan melaksanakan rencana tindak lanjut dalam pengembangan perilaku melalui bantuan proses percakapan model coaching. Dengan percakapan model coaching, kita akan mengidentifikasi dan melaksanakan rencana tindak lanjut itu. Terus selanjutnya, refleksinya adalah proses percakapan model coaching dalam proses observasi kinerja sangat diperlukan untuk mempertajam pengetahuan guru, untuk pengembangan kompetensinya yang selama ini sudah dijalankan terutama dalam proses pembelajaran. Jadi begini Bapak Ibu, sebenarnya Bapak Ibu guru semuanya saja itu sebenarnya sudah kompeten, sudah mengajar bertahun-tahun, sudah tahu sebenarnya kalau di kelas itu misalkan kita keluar kelas, tadi kurang maksimal ya, tadi kurang begini ya, harusnya begitu ya. Sebenarnya kita tahu, untuk mengungkapkan kita hanya perlu ditanya Bapak Ibu. Kita perlu ditanya oleh observer itu tadi. Kalau kita nggak ditanya ya kita hanya mual aja. Sebenarnya tahu tapi tidak bisa mengeluarkan. Kalau tidak bisa mengidentifikasi bagaimana kita bisa melaksanakan tindak lanjutnya, tidak bisa. Kita harus dibantu oleh observer, dibantu proses coaching, baru kita bisa mengeluarkan kompetensi kita. Kalau kita tahu, saya tadi di kelas itu begini, rancangannya begini, tapi anaknya begini, jadinya itu begini Bu, saya butuh pengembangan ini, harusnya begini. Nah, kita hanya perlu ditanya Bapak Ibu, ditanya dalam percakapan itu tadi. Ketika kita ditanya, kalau coachnya itu keterampilannya luar biasa, kita akan keluar semua itu pengembangan kompetensi kita. Jadi bukan kita itu ditanya itu disalah-salahkan, kita nggak tahu, observer nggak tahu, observer apalagi bukan guru semapel, terus kemudian juga tidak pernah masuk kelas di kelas yang kita ajar tadi, terus tiba-tiba dia menghakimi, enggak benar. Jadi kita hanya pengembangan saja. Bagaimana tadi Bu, kurangnya seperti apa, baru kita akan mengungkapkan semuanya dan kita tulis dan kita laksanakan sebagai proses tindak lanjut. Sebenarnya seperti itu. Jadi proses diskusi di sini sangat-sangat penting Bapak Ibu. Nah, contoh rancangan pembelajaran dan fokus perilaku. Mohon maaf Bu Lulu, kalau nanti saya presentasinya kepanjangan bisa diingatkan saya nggih. Untuk indikator praktik kinerja itu kan ada ini macamnya, ada keteraturan, ada 8 macam, ada keteraturan suasana kelas, ada penerapan disiplin politik positif, ada umpan balik konstruktif, ekspektasi pada peserta didik, aktivitas interaktif, instruksi yang adaptif, instruksi pembelajaran itu. Terus kemudian Bapak Ibu mungkin lupa, saya dulu tuh yang saya klik itu apa gitu loh. Apa suasana kelas, apa disiplin positif, apa konstruktif, kepedulian itu yang bagaimana. Kalau Bapak Ibu lupa tidak masalah. Kalau Bapak Ibu lupa tidak masalah, Bapak Ibu buka lagi di PMM-nya, di pengelolaan kinerja, di situ pasti akan muncul yang Bapak Ibu klik itu apa. Nah, yang kalau Bapak Ibu tadi itu lupa misalkan mengklik disiplin positif, ya pasti muncul disiplin positif. Di situ akan muncul apa saja indikator perilakunya. Contoh begini, kalau ini saya memilih adalah aktivitas interaktif. Aktivitas interaktif, target perilakunya muncul seperti ini, memfasilitasi pembelajaran yang melibatkan peran semua peserta didik, perilaku yang dianjurkan muncul, perilaku yang dihindari juga muncul, seperti itu. Terus target perilaku berikutnya, ada 3 target perilaku, indikatornya ada banyak. Bapak Ibu tidak harus memilih semuanya ketiga-tiganya ini. Bapak Ibu 1, dipilih 2, dipilih juga boleh. Ya, yang penting fokus dan dilaksanakan. Seperti itu. Nanti kita akan berlanjut. Kita masih ada semester depan, masih ada semester depan lagi. Kita perbaiki sedikit demi sedikit. Yang penting itu nyata gitu loh, seperti itu. Jadi kalau ini misalkan guru mengajukan pertanyaan yang menstimulasi proses diskusi, saya
saya ambil yang satu, guru mengajukan pertanyaan memancing proses diskusi dan berpikir kritis, seperti itu. Nanti ada contohnya juga. Guru memfasilitasi, ini adalah yang muncul di PMM tentang fokus perilaku yang sudah kita pilih. Nah, ini selanjutnya dimasukkan di mana, Bapak Ibu? Selanjutnya dimasukkan di RPP. Nah, ini yang target perilakunya, guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada peserta didik. Nah, di sini nanti indikatornya kan ada guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Saya masukkan dalam RPP, saya masukkan dalam RPP itu dalam bentuk guru memberikan motivasi dengan is-breaking untuk membangun motivasi dan menciptakan keaktifan dan fokus peserta didik. Boleh. Kalau Bapak Ibu itu indikator perilakunya di copy, paste, terus kemudian dimasukkan di RPP dengan kata-kata yang sama, apakah boleh? Ya boleh. Boleh saja seperti itu. Tapi Bapak Ibu lihat-lihat dulu, jangan sampai nanti istilahnya itu double counting, Bapak Ibu. Double counting maksudnya begini, guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam pembelajaran, di copy paste di RPP sini. Nah, ternyata di RPP itu sudah muncul begini, jadi nanti ada double. Kalau Bapak Ibu double begitu nanti sulit untuk implementasi, sulit untuk dalam pembelajaran. Kok ini lagi begitu. Jadi kalau misalkan sudah ada kalimat atau kalimat yang di situ tuh mencerminkan indikator, ya sudah itu aja Bapak Ibu, RPP-nya di blok ditandai bahwa itu adalah indikator perilaku ini, seperti itu. Guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan seluruh anggota kelompok bisa kebagian. Ini fokus perilakunya, indikator fokus perilaku. Nah, di RPP saya muncul begini karena di RPP saya sudah ada ini. Sudah ada guru menginstruksikan peran anggota kelompok dalam sesi ini, yaitu 2 anggota ini, dan saya blok aja di situ. Kalau Bapak Ibu cari-cari kok tidak ada di RPP, boleh Bapak Ibu copy paste, dimasukkan di dalam RPP. Gitu, dimasukkan dalam rancangan dengan kata-kata yang sama juga boleh, gitu. Ya, kalau memang sudah ada di situ nggak usah dimasukkan lagi, tinggal blok aja Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi tidak harus sama persis kata-katanya. Selanjutnya adalah berpikir kritis. Guru mengajukan pertanyaan mengaitkan konsep. Nah, ini di RPP saya muncul begini. Guru menanyakan apa keuntungan mempelajari materi tentang perbankan. Ya udah, ini tinggal saya blok. Meskipun ini kata-katanya nggak sama, intinya kan sama. Di RPP saya sudah muncul. Saya nggak usah copy paste, tinggal blok aja. Seperti itu. Guru memfasilitasi. Guru berkeliling kelas. Di sini guru berkeliling kelas sambil mengamati kelompok berdiskusi dengan keuntungan dan sebagainya. Jadi, indikator perilaku yang ada di PMM yang Bapak Ibu lihat atau samakan dengan yang di RPP Bapak Ibu, RPP untuk 1 kali observasi, kalau sudah ada Bapak Ibu blok saja, kalau belum ada Bapak Ibu copy, paste, dimasukkan. Tapi saya yakin semuanya sebenarnya sudah ada. Sebenarnya semua sudah ada, tinggal kita mencari lagi seperti itu. Itu terkait ini pelaksanaannya nanti saja. Mungkin itu dulu Bu Lulu presentasi dari saya terkait indikator dan fokus perilaku dalam rancangan pembelajaran. Nanti ada praktek video prakteknya nanti di sesi berikutnya. Saya kembalikan kepada Bu Lulu dulu. Halo Bu Lulu. Bu Lulu keluar lagi ya Bu Uli. Boten connecting audio Mas Yan, nggih. Mute-nya, mic-nya di-on kan. Masih mati Bu Lulu, on. Oke, sudah. Baik, Ibu Hani, terima kasih. Itu tadi penjelasan tentang
topik yang kedua ya. Jadi intinya bahwa supervisi sama observasi itu beda, ya. Tadi dijelaskan bahwa supervisi itu ambilan dari perusahaan dan itu panjang prosesnya. Tapi kalau untuk tentang guru, tentang mengajar itu adalah pendampingan. Begitu nggih, Bu Ani nggih? Untuk selanjutnya adalah apa itu tanya jawab nggih. Tanya jawab. Saya pandu kepada audien, silahkan bertanya. Atau langsung di chat, di kolom chat, atau voice-nya di-on-kan. Monggo Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu, masih ada di ruangan? Monggo Bapak Ibu, apabila ada yang perlu di-sharingkan, kita sama-sama belajar di sini karena tentang RHK, tentang penilaian kinerja itu juga hal yang baru. Kalau tidak aja bisa lanjut agenda berikutnya, Bu Lulu, nanti biar menyusul pertanyaannya. Oke. Jadi acara selanjutnya adalah simulasi pra-observasi, yaitu dipandu oleh Bu Uli Arlina dan Ibu Ani Yulika. Kepada Ini beliau, ada yang kami bertanya, Bu. silakan. Oh, ada? Ada Silakan, monggo. di kolom chat. Oh, nggih. Ini ya dari Pak Septinusega. Mohon izin bertanya Bapak Ibu, apakah dokumentasi dari pra-observasi sampai tindak lanjut diupload di PMM? Soalnya banyak teman-teman guru yang kurang paham. Kalau untuk kepala sekolah, Bapak Ibu, kepala sekolah itu tidak mengupload apapun, tidak mengupload foto, tidak mengupload video, tidak. Kepala sekolah itu hanya yang melaksanakan coaching, melaksanakan pra-observasi, percakapan, terus kemudian observasi, dan setelah itu tindak lanjut. Nanti ketika tindak lanjut itu ada hal-hal yang perlu diisi, dicentang-centang gitu aja, tidak mengupload dokumen. Terus kemudian kalau guru itu mengisi tindak lanjut nanti, Bapak Ibu. Di guru itu nanti ada tindak lanjut itu ada pertanyaan dan ada yang perlu kita ada menggema ya. Iya, jadi nanti ada yang perlu kita ini Bapak Ibu, ada yang perlu kita isi di dalam tindak lanjut. Seperti itu. Oke. Suara saya masih didengar ya Bapak Ibu. Ini ada menggema begitu. Sebentar. Bagaimana Bu Ani? Sudah? Halo? Nah, saat ini Bapak Ibu untuk kolom tindak lanjut percakapan kita itu belum muncul karena kita belum melakukan observasi. Kalau sudah melakukan observasi dan sudah diterima diisikan oleh kepala sekolah, nanti muncul kolom tindak lanjut yang harus kita isi sesuai dengan pertanyaan kita tadi, percakapan dengan observer itu tadi. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu. Bu Supraptiningsih mau bertanya? Sementara belum. Belum.
Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke simulasi pra-observasi. Kepada Ibu Uli dan Bu Ani, monggo, kami persilahkan. Ya, terima kasih ya, Bu Ani. Nggih, Izin Uli. share screen yang tentang apa contoh pertanyaan pemantik. Sampun terlihat nih. Ampun, Bu. Ya. Nanti untuk pra-observasi perkiraan sekitar 15 menit nih Bu Ani. Lalu observasinya nanti ya ada video dari Bu Ani, proses pembelajarannya sedikit gitu ya. Kemudian lanjut pasca observasi kurang lebih 15 menit. Namun nanti kita menyesuaikan mawon ya Bu Ani, karena waktunya juga sudah mepet, karena memaksimalkan waktu dan juga biar hasilnya juga bisa tersampaikan semuanya gitu. Untuk diawali dari praobservasi, Bu Ani sampun siap? Oh, Bu Ani? Oh, Bu Ani sampun ya? Siap, Uli. Ya. Di dalam praobservasi, tadi saya sudah menjelaskan tentang alur tirta yang diawali dari tujuan. Ya, saya awali. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi, Bu Uli. Ya. Gimana kabarnya Bu Ani hari ini? Alhamdulillah baik. Oh iya, hari ini kan sudah puasa keberapa ya Bu Ani ya? Puasa keberapa ya? 5 Ya, kalau saya kali. ya, oke. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi kesehatan ya. Kemarin Alhamdulillah. sudah apa ya menanyakan kepada saya untuk mengajak praobservasi coaching tentang praobservasinya kapan gitu, dan saat ini saya kan pas longgar gitu ya, dan Bu Ani tentunya juga pas longgar juga, tadi kayaknya juga jamnya pas kosong ya. Jadi apakah bisa dimulai Bu Ani? Nanti perkiraan sekitar 10 menit sampai 15 menit gitu ya. Nggih, bisa insya Allah, Bu. Oke, nggih. Gini, saya awali dulu dari gini. Bu Ani, nanti kan Bu Ani akan melaksanakan pembelajaran di kelas yang akan saya observasi. Itu topik pembelajaran yang akan dibicarakan itu seperti apa? Topik pembelajaran yang akan saya laksanakan di kelas nanti itu adalah tentang konsep perbankan, Bu Uli. Tentang Oh, konsep perbankan. ya. Konsep perbankan. Kemudian tentunya dari topik yang Bu Ani tentang konsep perbankan itu ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai kan tentunya. Itu apa saja sih tujuan-tujuannya? Oke, tujuannya itu adalah melalui pembelajaran dengan model problem based learning dan bantuan media pembelajaran peta konsep 2 dimensi, murid itu bisa mendeskripsikan konsep perbankan, baik itu pengertiannya, fungsi dan tugas pokoknya, contoh-contohnya dan langkah kerjanya dan macam-macamnya seperti itu. Oh gitu. Jadi bisa saya ulangi lagi ya. Jadi nanti Bu Ani itu akan melalui pembelajaran based learning, lalu dengan peta konsep bagaimana nanti siswa itu paham bagaimana pengertiannya perbankan dan lain sebagainya gitu nggih. Iya, betul. Oh gitu. Nanti Bu Ani jadwalnya untuk observasi kapan Bu Ani? Nanti kita sepakati. Hari Selasa
hari Selasa tanggal Selasa, nggih. nggih tanggal Bu 19. Oh, 19 Maret besok nggih. Nggih, Oke. Jam keberapa Bu Ani nanti? jam ke 78. Oh, jam 78. ke-8. Di kelas apa? Di kelas 10.6, Bu. Di kelas 10.6. Oke, nanti jadi nanti kita ketemu lagi di hari Selasa gitu ya. Cuma Nggih. saya mau menanyakan kembali dari topik-topik pembelajaran yang Bu Ani akan sampaikan itu, tentunya kan ada strategi ya untuk mencapai tujuan itu. Strategi yang Bu Ani lakukan itu apa untuk mencapai tujuan itu? Strategi yang akan saya lakukan, saya sudah membagi kelompok di pertemuan sebelumnya, Bu. Setelah membagi kelompok, murid-murid literasi dan kemudian menuangkan hasil literasinya ke dalam peta konsep yang didesain 2 dimensi. Nah, setelah itu murid-murid nanti akan mempresentasikan, akan memasang medianya tersebut dan kemudian kelompok-kelompok yang lain saling berkunjung untuk saling memberikan umpan balik gitu. Oh gitu. Jadi nanti Bu Ani akan bagi kelompok gitu ya. Kemudian mereka akan buat peta konsep, lalu mempresentasikan, dan kelompok lain nanti akan saling berkunjung seperti itu ya. Ini yang saya catat seperti itu. Kemudian ada area pengembangan yang ingin Ibu Ani capai tentunya. Area pengembangannya itu apa aja? Area pengembangannya yang pertama kognitif, tentu saja secara kognitif murid nanti akan bisa mendeskripsikan terkait konsep perbankan. Terus kemudian aspek sosial itu murid bisa melibatkan atau berinteraksi positif dengan murid lainnya. Terus kemudian aspek psikomotoriknya itu murid itu bisa menuangkan pemahamannya dalam bentuk media pembelajaran 2 dimensi seperti itu. Jadi area pengembangannya ada kognitif sama psikomotorik gitu nggih. Ya sama sosial juga Bu, karena kita kelompok. Oh ya sosial juga nanti. Kemudian dari area pengembangan itu tentunya nanti ada model pembelajaran yang digunakan. Tadi Bu Ani sudah menjelaskan ada Bales Learning ya. Ya, betul. Media-medianya itu bisa disebutkan kembali media-media tadi apa aja? Ya, medianya adalah peta konsep 2 dimensi, Bu. Oh, ngaten. Peta konsep 2 dimensi. Kemudian di tahap rencana aksi dari yang sudah dipaparkan Bu Ani tadi, rencana atau langkah-langkahnya itu nanti seperti apa yang akan Bu Ani laksanakan pada saat proses di kelas? Oke, jadi langkah-langkahnya begini Bu, karena ini sudah pertemuan ketiga untuk konsep perbankan. Jadi sebelum pertemuan berikutnya pertemuan sebelumnya saya sudah membagi kelompok itu jelas. Jadi sudah membagi kelompok, anak-anak juga sudah literasi, murid-murid juga sudah membuat medianya. Untuk pertemuan ketiga nanti yang Ibu nanti akan observasi itu adalah murid itu berkumpul dengan kelompoknya, mencari tempat yang strategis dan nyaman agar masing-masing kelompok itu bisa saling berkunjung dan saling memberikan umpan balik. Umpan balik di situ bisa pertanyaan, bisa pernyataan, dan itu nanti akan dikonfirmasi atau dijawab oleh kelompoknya seperti itu. Nanti dikirim malah. Bisa saya paparkan lagi ya langkah-langkahnya. Berarti Bu Ani akan, karena ini pertemuan ketiga, jadi nanti sudah pertemuan pertama itu membagi kelompok, kedua membuat media, kemudian yang ketiga berkumpul dengan kelompoknya dengan tempat saling berkunjung dan berkunjung seperti itu ya. Jadi dari rencana-rencana itu nanti apa komitmennya Bu Ani untuk melakukan hal tersebut biar terwujud? Komitmen saya adalah melaksanakan semua langkah-langkah dan strategi yang sudah saya tuliskan di dalam rancangan pembelajaran. Semuanya saya laksanakan bekerja sama dengan murid, step by step, dari mulai berkumpul di kelompok, mencari tempat yang nyaman, saling bekerja sama dengan kelompoknya, dan saling berkunjung untuk memberikan umpan balik. Begitu, Bu. Mungkin tadi seperti itu ya Bu Ani, dari percakapan kita, dari perbincangan kita yang lumayan ya waktunya, karena juga Bu Ani juga akan masuk kelas juga.
Jadi nanti ketemu lagi hari Selasa dengan komitmen tadi yang sudah saya catat, apa saja yang akan Bu Ani laksanakan. Nanti saya tak ikut di kelas ya, nanti di hari Selasa tak izin, boleh ya duduk di belakang gitu ya untuk melihat jalannya proses pembelajarannya Bu Ani seperti itu. Terima kasih Bu Uli, sangat Oh ya, diperbolehkan. oke, terima kasih. Mungkin itu saja Bu Ani. Selamat Oke, pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Uli sama Bu Ani. Untuk selanjutnya adalah akan penayangan video pembelajaran dari Bu Ani. Begitu ya, Bu Ani ya? Nggih, siap. Bapak Ibu, mohon izin, ini adalah video dari pembelajaran sesuai dengan fokus perilaku. Jadi kalau diobservasi itu yang kita tuliskan di fokus perilaku, ya itulah yang diobservasi, Bapak Ibu. Jadi kalau kita tuliskan fokus perilakunya adalah memberikan peran pada semua peserta didik, ya observer tidak boleh mengomentari terkait penampilan kita, terkait bentuk mejanya kok bentuknya begini, harusnya kalau kelompok itu begini, harusnya begitu, tidak boleh, karena fokus yang kita angkat ini seperti itu. Beda dengan supervisi Bapak Ibu, kalau supervisi ya semuanya bisa komentari, termasuk bajunya, pakaiannya guru aja bisa dikomentari, itu guru kok pakainya begini, begitu, dan sebagainya. Tapi di observasi kita bertahap, step by step. Yang kita tuliskan yang mana, yaitu nanti yang menjadi fokus observer, seperti itu. Ini seperti saya fokus yang saya tuliskan adalah pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik, yaitu memotivasi. Nah, saya memotivasinya menggunakan is breaking. Contohnya seperti ini videonya, ini saya di kelas ini Bapak Ibu. Volumenya Bu Ani kurang keras. Suaranya Bu Ani? Belum muncul Bu suaranya. Suaranya belum ada Bu Ani. Bagaimana Bapak Ibu? Suaranya enggak dengar ya? Suaranya tidak ada Bu. Oh gitu. Tadi suaranya nggak kedengaran Bu Ani. Iya, soalnya ini langsung nge-link ke Canva. Atau gimana ya ini ya? Videonya kok enggak kedengaran. Ibu nanti videonya bisa share saja ke ini. Bagaimana Ibu Hayasinta? Ibu Hayasinta tadi? Mungkin nanti bisa share ini videonya ini supaya kita bisa nonton. Siap. Oke, nanti saya share lagi Bu ya. Ini contoh saja, ini saya share linknya biar bisa ditonton langsung, soalnya link Canva tidak saya download. Iya, makasih nanti Bu. saya share Bu. Iya, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Bu. Ini contoh ice breaking-nya, terus kemudian ini contoh perilaku yang untuk menginstruksikan agar masing-masing anggota kelompok itu berperan dalam kelompoknya. Ini contohnya nanti ya seperti itu. Jadi sayangnya tidak terdengar. Kalau bisa ya terdengar sangat keras sekali. Nah, yang ketiga yaitu ini guru pertanyaan kritis. Ini saya juga tanyakan nanti.
Bapak Ibu mungkin begitu saja karena tidak dengar suaranya, nanti saya share linknya saja biar dilihat nanti bagaimana caranya. Kalau kita tuliskan fokusnya 4, Bapak Ibu yang akan observer ya difokuskan ke 4 itu tadi, difokuskan ke 6 atau difokuskan yang kita tulis yang sudah kita tandai di dalam RPP. Seperti itu Bapak Ibu. Sesuai dengan yang kita tandai, yang kita tulis di fokus perilaku. Mungkin itu pembelajaran saya di kelas. Bu Uli. Oke, terima kasih Bu Ani. Itu adalah video-video pelaksanaan pembelajaran di kelas. Mungkin Bapak Ibu guru bisa sama melakukan hal yang sama atau mengimplementasikan cara pembelajaran kita itu di sebuah video-video yang sangat menarik seperti itu. Terima kasih Bu Ani. Untuk acara selanjutnya adalah simulasi pasca observasi yang akan dipandu sekali lagi kepada gimana? Iya Bu, sebentar saya kirim link absen dan saya kirim link media dulu. Oke. Silakan dulu. Ya. Jadi Dulu nanti yang mohon maaf, dulu nanti yang nge-share absen. Saya tindak lanjut, saya tak praktek tindak lanjut dengan Bu Uli. Oke. Acara selanjutnya adalah simulasi pasca observasi yang akan dipandu oleh Ibu Uli dan Bu Ani. Jadi ini adalah pasca observasi. Jadi sudah di kelas, habis itu pembicaraan antara observer dan Bapak Ibu guru. Monggo. Sebelumnya Bu Lulu jangan lupa untuk share link absen karena ini komunitas kita itu banyak yang dari luar Semada dan kita tidak ada grup WA, jadi adanya nanti di sini Bapak Ibu. Tidak bisa kita share di grup. Tolong absennya di-share sekalian. Bu, kita lanjut ke percakapan pasca observasi. Ya, izin share nih. Tadi kan sudah ke tahap melihat observasi, pengamatan. Sekarang di tahap pasca observasi. Bisa dimulai nih. Nggih, bisa boleh. Siap. Nggih, terima kasih. Selamat siang Bu Ani. Siang boleh. Ya, terima kasih. Tadi apakah sekarang bisa langsung kita laksanakan perbincangan coaching kita? Sangat bisa boleh, sangat saya tunggu-tunggu. Saya minta di coaching ini boleh, biar bisa berkembang boleh. Oke ya, nanti kita sama-sama ya untuk mengetahui tadi kan saya sudah ikut melihat mengamati di kelas tentang tadi proses pembelajarannya Bu Ani sudah luar biasa dan tentunya ada bagaimana ya perasaan Bu Ani ketika melakukan pembelajaran tadi di kelas tadi itu seperti apa? Bisa dijelaskan mungkin? Alhamdulillah sangat senang sekali Bu Li tadi sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dari step by step. Dari mulai membagi kelompok, presentasi, berkunjung ke kelompok yang lain, saya sangat senang bisa mengantarkan murid-murid untuk memahami terkait konsep perbankan itu dengan media pembelajaran 2 dimensi dan kelihatannya anak-anak juga senang, otomatis saya juga senang. Ya, tentunya dengan aura Bu Ani tadi yang bahagia, menyenangkan, anak-anak juga ikut bergembira dan senang banget dengan adanya kegiatan tadi.
Jadi mengimbaskan kepada murid juga. Jadi luar biasa tadi Bu Ani saya melihatnya. Dari tadi ya untuk pembelajaran tentunya ada hal ya tujuannya Bu Ani itu apakah sudah sesuai dengan apa yang dicapai, yang ingin dicapai itu? Alhamdulillah sudah sesuai, Bu Li. Sudah sangat sesuai. Dari langkah-langkahnya, pembagian kelompoknya, diskusi kelompok, presentasi kelompok, saling berkunjung memberikan umpan balik, itu dan kreativitas dalam membuat peta konsep semuanya alhamdulillah sudah sesuai dengan tujuan. Ya, tadi saya juga melihat memang anak-anak juga senang dengan kelompoknya gitu ya. Sehingga memudahkan gitu. Tentunya tadi yang sudah sesuai sudah Bu Ani jelaskan, tentang medianya juga sudah sesuai, namun tentunya tadi ada hal-hal ya yang menjadi kesulitan atau yang mungkin belum sesuai dalam proses pembelajaran tadi, bisa Bu Ani bisa menyebutkan apakah ada gitu? Oke, kalau permasalahan itu tentu masih ada saja Bu Li, meskipun tadi itu ya secara umum itu berlangsung baik, tapi masih ada saja. Itu masih ada saja anggota kelompok yang pasif, Bu Li. Itu masih ada saja kelompok itu 1-2 orang yang pasif, nggak ikut terlibat dalam kelompok itu. Itu masih ada, itu adalah permasalahan yang tadi saya hadapi. Seperti itu, Bu. Ya, tadi berarti kan ada beberapa anak ya yang kurang pasif gitu ya. Tentunya nanti ada strategi yang akan Bu Ani lakukan untuk apa ya, meminimalisir anggota yang kurang aktif tadi atau yang pasif itu seperti apa? Oke, sebenarnya tadi itu saya juga sudah keliling Bu Li, tapi mungkin saya belum maksimal. Nanti akan saya maksimalkan lagi, saya itu keliling dari kelompok per kelompok, dari anggota per anggota, dari anak per anak, dan akan saya identifikasi Bu Uli. Kesulitannya apa? Kok dia itu tidak melaksanakan perannya, seperti itu. Ya, berarti nanti mengidentifikasi gitu ya. Ya. Kira-kira langkah-langkah apa saja yang Bu Ani nanti lakukan untuk mewujudkan tadi yang diinginkan itu? Ya, saya nanti lebih banyak untuk keliling, terus kemudian lebih banyak untuk mengidentifikasi dari anggota per anggota, anak-anak yang tadi masih pasif, belum aktif dalam kelompok, terus kemudian saya identifikasi permasalahannya itu apa, dan tentunya saya membutuhkan bantuan kalau saya tidak mampu untuk mengatasinya, saya membutuhkan bantuan guru BK, wali kelas, dan juga mungkin guru lain di kelas itu. Gitu. Ya, seperti itu. Jadi nanti ada langkah-langkahnya seperti Bu Ani akan identifikasi anak-anak yang kurang aktif tadi ya, diidentifikasi, lalu lebih keliling lagi biar anak-anak kalau didatangi itu kan oh ada gurunya, otomatis dia akan menjadi lebih aktif gitu kan ya. Lalu yang akan diajak ada Bapak Ibu guru yang lain gitu, ada guru BK ya untuk membantu mengidentifikasi apakah benar anak ini ada permasalahan lain sehingga dia kurang aktif seperti itu nih. Iya, betul Bu Uli. Ya. Kemudian dari langkah-langkah tersebut, kira-kira nanti langkah yang akan dilakukan terlebih dahulu itu yang mana dan kenapa kok didahulukan gitu? Yang saya dahulukan adalah saya mengidentifikasi mandiri dulu. Oh, saya mengidentifikasi mandiri dulu, saya keliling. Baru kalau nanti misalkan permasalahannya itu akut, saya tidak bisa menjelaskan, mengatasi, nanti saya minta bantuan kepada guru BK, wali kelas, dan juga guru lain. Oke, berarti Bu Ani akan mengatasi terlebih dahulu ya, mengatasi sendiri, mengidentifikasi secara mandiri, dan kemungkinan kira-kira berapa kemungkinan keberhasilan nanti dengan langkah-langkah itu? Kalau saya kerjasama dengan banyak pihak nanti, insya Allah bisa 90% keberhasilannya. Alhamdulillah ya. Ya dalam waktu dekat 90% seperti itu. 90% ya. Jadi memang dengan adanya langkah-langkah yang Bu Ani sudah rencanakan, kemudian akan melaksanakannya nanti untuk kelanjutannya, untuk tindak lanjut, tentunya dari percakapan kita itu apa yang Bu Ani dapatkan? Dari percakapan ini yang saya dapatkan adalah saya bisa mengidentifikasi
apa yang sudah berhasil saya lakukan tadi dan juga mengidentifikasi apa yang belum berhasil dan juga solusi untuk yang belum berhasil itu mau dikembangkan seperti apa, begitu Bu. Oh gitu. Berarti seperti area pengembangannya juga perlu ditambahkan juga ya pengembangannya gitu. Iya Bu, Oke. terutama yang sosial. Oh, yang sosial. Jadi yang sosial nanti akan lebih dikembangkan lagi. Oke. Jadi dari apakah boleh Bu Ani mengulang lagi komitmen yang akan Bu Ani laksanakan untuk program tindak lanjut biar lebih mantap gitu. Monggo. Iya, yang pertama saya akan lebih fokus untuk keliling dari kelompok per kelompok dan murid per murid. Setelah itu saya akan mengidentifikasi permasalahan khususnya bagi murid yang masih saja belum bisa aktif dalam kelompoknya, dalam pembelajaran. Terus yang selanjutnya saya akan atasi secara mandiri. Kalau saya tidak mampu, saya juga akan meminta bantuan guru BK, wali kelas, dan juga guru lain. Seperti itu, Bu. Oke, okay. Mungkin bisa saya paparkan kembali ya dari hasil pembicaraan kita di sini. Bu Ani akan melaksanakan langkah-langkah yang pertama lebih fokus lagi keliling kepada di kelas ya nanti pada saat presentasi itu, lalu identifikasi kepada masing-masing anak yang kurang aktif dan mengatasi mandiri dahulu ya. Kemudian apabila memang tidak ada perubahan di siswa tersebut, maka Bu Ani akan minta bantuan kepada atau dukungan kepada wali kelas maupun guru BK gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Bu Ani. Mungkin itu saja pembicaraan kita. Semoga bermanfaat ke depannya. Amin. Dan mohon maaf banyak salah ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Waalaikumsalam Bu Li atas warahmatullahi coachingnya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lima, Ibu Ani, coachingnya pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya karena sudah siang ya, belum saya persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Trenggalek, Ibu Nikmah Mahanani, Magister Pendidikan, memberikan penguatan terkait praktik simulasi observasi kelas. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mari kita beri aplaus semua, Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua narasumber yang sudah memberikan materi terkait dengan bagaimana coaching dengan alur Tirta, kemudian disimulasikan juga terkait bagaimana pra-observasi, kemudian ketika observasi pembelajaran, dan pasca observasi. Kalau penjenengan mengamati di praobservasi itu ada percakapan coaching juga. Bagaimana tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan Bapak Ibu mengingatkan kembali praobservasi ini sudah kita lakukan bersama ketika penjenengan menyusun RHK. Di situ saya menanyakan mengidentifikasi perilaku fokus pembelajaran apa yang penjenengan fokus perilaku yang dikembangkan apa. Nah, itu bagian juga dari praobservasi. Kemudian ketika kemarin kita sudah menyepakati jadwal terkait dengan observasi, itu juga sudah kita lakukan, dan tadi sudah juga dipraktekkan oleh narasumber ketika kesepakatan terkait dengan jadwal. Kemudian ketika observasi, observer hanya mengamati dalam arti mencatat yang terlihat dan yang terdengar tanpa penilaian dan asumsi. Itulah inti dari observasi pembelajaran itu tadi. Jadi fokus kepada apa perilaku yang dikembangkan sesuai dengan kesepakatan praobservasi. Kemudian ketika pasca observasi, di situ sudah Bapak Ibu mengamati, di situ muncul bagaimana percakapan terkait menanyakan
apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar, indikator ketercapaian pengembangan. Kemudian observer menyampaikan hasil catatan observasi yang berbasis data dari yang catatan yang terlihat dan terdengar observer. Kemudian di situ ada umpan balik, ada percakapan umpan balik, sehingga guru bisa melakukan refleksi. Karena Bapak Ibu, refleksi adalah bagian dari proses pembelajaran Bapak Ibu guru dalam rangka mengembangkan kompetensi atau perilaku yang dikembangkan, mengembangkan kompetensi yang lain, sehingga dengan proses umpan balik dari observer itu, sekali lagi guru bisa melakukan refleksi. Karena refleksi itu adalah membangun kesadaran untuk memaknai hasil belajar. Sehingga Bapak Ibu guru semua bisa belajar dari apa yang sudah dilakukan. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa belajar itu kita tidak belajar dari pengalaman, tetapi kita belajar dari merefleksikan pengalaman. Sehingga proses coaching, proses semuanya, kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu semua atas atensinya dan belajar bersama dalam komunitas belajar guru SMA 2 Trenggalek. Sampai ketemu lagi dengan forum-forum belajar yang nantinya sudah terjadwal di bulan depan dengan topik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing Bapak Ibu guru. Jadi itu, dan jangan lupa tetap pantau komunitas kami Bapak Ibu di PMM. Jadwal akan kami share di situ. Dan terima kasih antusias Bapak Ibu guru SMA 2 Trenggalek terkait dengan komunitas belajar kita. Terima kasih. Mohon nanti semuanya bisa on kamera, kita bisa foto bersama, nggih. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan forum atau komunitas belajar kita. Sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian rangkaian acara telah kita laksanakan atau kita lalui dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan oleh narasumber itu dapat kita pelajari dan kita aplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah tercinta kita SMA Negeri 2 Trenggalek. Semoga kedepannya SMA Negeri 2 Trenggalek akan lebih bagus lagi dan lebih meningkat pembelajaran. Oleh sebab itu, marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo, alhamdulillahirabbil alamin. Bu Lulu, jangan lupa foto dulu, foto bersama Bu Lulu. Ya, sebentar, saya belum closing, Bu. Sebentar lagi. Dan dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru atau semua audien yang hadir di sini, saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, sekian dulu. Wabillahi taufik wa hidayah wa baridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin foto dulu Bu Lulu, silakan on cam Bapak Ibu semua. Silakan di capture Bu. Bu on cam dengan senyum. Di anu Bu, gayanya Bu. Seperti ini. Dihitung Ibu. Satu. Bu, yang motor siapa Bu? Bu Ani ya? Saya. Boleh. Oh, oke. Satu. Gayanya gimana Bu? Ada gayanya? Oke. Saya screen, enggak bisa gaya.
Oke. 1, 2, 3, senyum. Slide Kemudian 2. berikutnya, monggo yang belum on cam. Slide yang kedua, 1, 2, 3. Kemudian slide yang ketiga, monggo. 1, 2, 3. Oke, selesai sudah. Link absen wonten di program. Saya sudah absen semua nih Bapak Ibu ya. Monggo panjenengan sudah bisa meninggalkan itu webinar pagi hari ini. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum. Pak Mor dari SMA 1 Kalidawer. Selamat bergabung. Alhamdulillah bisa bergabung. Dadah semuanya, sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Oh iya, itu di sana ada Pak Evan yang dari SMA 1 Tulungagung. Selamat bergabung. Pak Irfan, Alhamdulillah. Dari Pak Sudarman, SD 1 Kujang. Alhamdulillah, banyak sekali yang bisa bergabung. Kita Masyarakat tunggu Tulungagung ini. agenda selanjutnya. Alhamdulillah. Ditunggu jadwal Terima kasih berikutnya, Bu. Bu Ani. Terima kasih Bu Ana. Oh iya, terima kasih Pak Irfan, Pak Evan, Pak Yus sambil ngomong cucunya bisa menyimak. Terima kasih. Bu Sru, terima kasih Bu Mimin, Bu Ina, nih dari mana ini Bu Ina? Terima kasih, Ki. Oke, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, saya end call ya. Saya end semuanya.